Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Kita akan membacanya dari bagian ayat 33. Ayat 33 sampai ayat 43. Seakan aja kita berkonsentrasi, kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalasan. Yesus disalibkan, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Semua. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin ejek dia. Katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah dia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit menolong dia. Dan berkata, "Jika kau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga yang di atas segalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang seorang itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidak engkau takut juga tidak kepada Allah, Sedang engkau menerima yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagia kita yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah Pelkapria kaum Bapa, juga dihadiri oleh kaum ibu, yang pasti ini merupakan satu kebersamaan dalam kehidupan kita, ya. Di belakang saya, Pak. Ya. Dalam kebersamaan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Tak terasa kita sudah berada pada Minggu Sengsara, dan saya pastikan kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terprogram ini secara sinodal, kegiatan pekan keluarga. Mungkin ada yang baru sampai hari ke-5, ya mungkin besok akan dilanjutkan hari ke-6-nya, dan kalau ada yang belum, usahakan itu. Dan
menolong kita dan sangat menolong kita sebagai orang yang percaya supaya kita terus membekali hidup kita dengan satu visi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, dan itulah dinamika hidup, itulah realita hidup. Ya. Yesus saja dia Tuhan, sito dia menderita, tetapi memang sudah dinubuatkan. Ya. Pilatus sendiri sudah bilang, lebih baik satu orang ini mati daripada semua bangsa ini binasa. Nah, itu nubuatan Pilatus juga. Ya. Maka itu kita bersyukur yang sudah beriman kepadanya, diberikan iman olehnya, supaya kita pelihara iman itu ya melalui itu ya kegiatan-kegiatan pekan keluarga antara lain ya. Dari sekian banyak yang kita bisa lakukan, termasuk pada kesempatan ini ya kita hadir bersama di sini dalam menghayati bagaimana kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia karena kasih-Nya yang besar itu. Dia mengaruniakan kita iman. Itu yang biasa kita sebut dengan sola fide. Itu harus sudah ada di kehidupan kita pemahaman itu, sola fide. Oleh karena iman kita datang kemarin kan karena beriman, bukan karena semata-mata Pak Felix mengundang kita lewat WA toh, bukan cuma karena itu toh, tapi karena iman. Itu mau ada panjang sih ya. Saya jangan membelakangi itu sama ya. Iya. Jadi sama ya. Biar sampai suara kuat. Ya. Suara penghotbah. Daripada saya pegang-pegang tak bunyi. Ya. Nah itu ternyata ada jasanya. Ya. Jadi ya. Terima kasih. Jadi dalam kehidupan kita ini ya, daripada saya pegang-pegang seperti apa sekali itu, seperti formil sekali. Saya ingin yang informal itu ya. Nah, kita melihat dari bagian bacaan kita tadi, ketika kita perhatikan perikop yang ada ini ya secara kalau kita lihat di Lukas 23 ya kita lihat saja mulai ayat 33 sampai bagian 39 itu juga sudah berbicara tentang bagaimana derita, bagaimana sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus, dan kita ingat bahwa puncaknya itu terjadi ketika ia berada di salib. Nah itu, di salib. Di Bukit Kalvari atau Golgota. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela. Disalib. Nah, memang dengan penyaliban yang ada itu ada yang menyangkal, ya kan? Bahwa bukan dia itu yang disalib, orang yang serupa. Tidak. Ini Bible secara jelas sudah menceritakan ya, dan menyampaikan, berkata-kata bahwa dialah Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu dia yang menerima itu penghukuman, bukan orang yang diserupakan dengan dia ya, tapi memang betul-betul dia. Kesaksian dari kitab Injil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus itulah yang senantiasa menerima hukuman karena dosa-dosa manusia, ya. Karena pelanggaran kita sebagai manusia, sehingga dia menerima derita itu.
dia menerima sengsara itu. Ketika derita sengsara, bahkan wafatnya itu dinyatakan di kitab Injil ini. Yang pasti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan Injil yang lain ya. Kalau Injil yang lain karena ada yang sudah dipalsukan. Tetapi ada yang menyebut ini yang dipalsukan. Tidak, karena pengkanonisasian itu sampai ratusan tahun. Itu lewat sidang ya, untuk penetapan pengkanonisasian ini. Bahwa Injil yang ada ini memberi kesaksian bahwa sesungguhnya Allah yang sudah menetapkan bahwa putra tunggalnya itu harus mengalami penderitaan, harus mengalami sengsara, bahkan dia wafat. Nah, wafat. Mari kita lihat wafat yang dialami oleh Yesus ini menandakan ya, dikatakan oh berarti dia kalah. Tidak sebetulnya ya. Tapi orang melihat secara kasat mata kalah. Kewafatannya itu atau kematian Yesus bukan kematian Allah, dan karya-karyanya seperti yang mengemuka dalam ajaran atau juga ada teologi yang mengatakan Allah itu mati, sehingga ada doxology. Nah, itu. Kalau bapak-bapak nanti mau belajar teologi itu ada juga yang disebutkan dengan doxology. Jadi dikatakan Allah itu sudah mati karena kepintarannya dia tafsir seperti itu. Ya, padahal Allah itu tetap hidup. Dia adalah roh. Karena itu barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu. Tapi mana Allah? Nah, seperti tadi yaitu apa namanya? Mic, ada mic. Tapi tidak berbunyi kalau saya pegang. Ya, tapi kalau opa pegang karena mungkin ada dia punya apa di tangannya opa, jadi dia berbunyi. Dia opa hebat ya. Jadi seperti itu. Bahwa sesungguhnya Allah itu tetap menyatakan bagaimana pribadinya yang hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam pelayanan gereja ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memandang kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu ketika dia wafat, ya memang kita pasti berduka. Ya. Siapa yang bersenang-senang kalau ada yang wafat? Ya. Pasti ada sebeban kita, berduka. Berduka yang mendalam, ya, itu kalau kita lihat memang ya satu hal yang boleh dikatakan juga bukanlah satu kemenangan maut. Nah, dan kemudian kuasa-kuasa yang mengitarinya. Sebaliknya, mari kita lihat bahwa sengsara, derita, wafat Yesus itu adalah satu pertanda. Pertanda apa? Bapak-bapak dan ibu, kehidupan. Tanda kehidupan, bahkan tanda kemerdekaan. Itu. Kita kan yang apa? Dibelenggu toh? Dibelenggu oleh apa? Dosa. Itu. Dosa. Luar biasa ya. Bapak ada yang ingat. Pasti ibu juga ingat ya. Karena kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, berarti kita menjadi orang yang merdeka. Itu. Tapi ingat, merdeka bukan melakukan
kebebasan yang sebebas-bebasnya. Freedom under the cross. Apa itu freedom under the cross? Bahasa Kaili? Freedom, jadi kemerdekaan atau kebebasan, tapi dia berada di bawah salib Kristus. Nah, itu seperti tadi dari perikop yang tadi kita baca. Orang-orang menghina di samping kirinya atau samping kanannya. Samping kiri. Katanya dia Tuhan. Selamatkan dirimu dan juga saya. Menghina sekali itu dia. Coba dia rendah hati seperti yang di samping. Kita ini yang sudah dihukum memang wajar, tapi dia itu yang tidak wajar terima hukuman. Tapi karena memang sudah dinubuatkan, Yesus terima itu, ya, Yesus terima. Sehingga dalam kaitan dengan ini, ketika orang-orang yang ada di sekitar salib Kristus yang percaya kepadanya, bahwa sungguh dia ini adalah orang benar, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Nah, kita juga harus seperti itu dalam hidup ini. Jangan sampai kita menghina keimanan kita. Apalagi apa kita datang beribadah, yang habis waktu saja dan seterusnya dan seterusnya. Lewat di rumah juga nonton televisi atau karaoke juga di rumah, betul? Lebih senang kok. Nah, itu cuma kesenangan sesaat di duniawi ini. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita hidup ke depan. Goal kita kemana? Yang Yesus katakan tadi kepada salah seorang yang di kiri atau kanannya itu. Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Itu Firdaus yang dinyatakan kepada kita. Karena itu kalau saya memang penggemarnya pendeta Dr. Stephen Tong, ya, ketika di Taman Firdaus manusia diusir dari sana karena apa? Karena melanggar itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dia melanggar, baru dia tahu bahwa dirinya sudah apa? Telanjang. Tuhan tanya, "Adam, di mana kau?" Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan mau pertanggungjawaban dari setiap orang, termasuk orang sebagai bapak-bapak, ya, dan juga sebagai ibu tante juga, toh. Jadi pertanggungjawaban setiap pribadi dalam kehidupan kita itu wajib hukumnya dalam kehidupan kita. Ketika dia datang pada kali yang pertama, dia datang dalam kehinaan. Di mana? Di rumah sakit Samarita? Bukan. Di rumah sakit Undata? Bukan. Di kandang. Pada saatnya dia datang pada kali yang kedua, dia datang dengan penuh kemuliaan. Seperti dia naik ke surga, dia juga akan turun. Kalau Yesus katakan kemarin dalam saya ikuti, saya datang di kelompok 1, kolom 2. Nah itu, karena saya sudah viralkan itu dari hari pertama sampai ke-6. Yang di hari ke-4 itu menyatakan bahwa di mana pelayanku berada, di situ juga aku berada. Nah kita ini jadilah pelayan-pelayan, bukan berarti semua jadi pandita, bukan. Betul? Coba keluarga di sini melayani kita di sini, toh? Betul, Ibu? Maka ingat dia, cutanya dari pagi, dari subuh, begitu juga ibu-ibu yang lain, dari subuh kerja sampai 1 kali 24 jam malah ya, Pak ya. Iya, itu jadi pekerjaan yang gampang itu, tidak gampang. Bapak-bapak, seperti itu. Jadi mari kita dalam kehidupan ini sayangi kekasih hati, jantung hati kita. Gimana? Adakah sudah disayangi? Pasti ya, so ada cucu juga. Ada yang mau ada cucu nanti ya toh. Nah, itulah bagaimana kita mau merelevansikan, mengaplikasikan, mengaktualisasikan
dalam kehidupan kita, kasih Allah itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Tuhan akan menolong kita supaya kita juga ada bersama dengan Dia di Firdaus. Hiduplah senantiasa, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tetap sola fide, sola gracia, sola scriptura. Terpujilah nama Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Kita respon dengan syair lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi